Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang 19 pinjol yang sudah di ujung tanduk. Tinggal ACC-nya saja OJK ini memblokir pinjol-pinjol tersebut. Biasanya satu persatu namanya akan muncul. Gitu ya, seperti misalkan Danafix, ya, satu persatu Danafix bangkrut. Lalu disusul Jembatan Emas. Lalu kalau yang dulu-dulunya Fintech Syariah bangkrut, Cashwagon bangkrut, ya satu-satu munculnya. Gitu. Nah, ini ada alarm bahwa 19 fintech lending atau 19 pinjol ini akan bangkrut juga. Oke, saya mendapatkan berita ini dari kompas.com. Ya, dan di Google-nya lain pun banyak. Berita-berita lain juga sedang memberitakan hal tersebut. Ya, lagi trending beritanya. Nah, artikel ini diterbitkan kemarin tanggal 7 bulan 8 2024. Oke, langsung saja kita baca beritanya di sini. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan terdapat 19 penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wan prestasi 90 hari TWP 90 tinggi sampai Juni 2024. Nah, tingkat wan prestasi 90 hari itu adalah gagal bayar selama 90 harinya. Oke, jadi di satu pinjol itu jika TWP-nya ini ya, TWP 90-nya itu sangat tinggi sekali, berarti banyak yang gagal bayar sudah melebihi dari 90 hari. Ya. Tidak hanya sebulan saja galbainya, ya. Sebulan galbay tapi bayar, 2 bulan galbay tapi bayar. Gitu. Ini TWP 90 artinya nasabah yang sudah lebih dari 90 hari gagal bayar. Yang artinya gagal bayar nasional sedang terjadi. Oke, mantap ya. Nah, kita lanjut. Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK Agusman menjelaskan, fintech lending tersebut memiliki tingkat kredit macet di atas 5%. Nah, kata dia, per Juni 2024 terdapat 19 penyelenggara lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi atau LPBBTI yang memiliki TWP 90 di atas 5%, kata dia dalam keterangan resminya. Nah, Agusman ini ya, Bapak Agusman ini ya. Bapak Agusman menjelaskan pihaknya telah memberikan surat peringatan pada penyelenggara fintech lending yang punya rasio kredit macet tinggi. Selain itu, OJK meminta fintech lending membuat action plan alias rencana aksi untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. Seiring dengan itu, OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending dan akan melakukan tindakan pengawasan, termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan imbuh dia. Nah, kita ke halaman selanjutnya. Sebelumnya, OJK mencatat terdapat 15 entitas fintech lending yang memiliki TWP 90 di atas 5% pada April 2024. Adapun batas 5% sering disebut sebagai ambang batas aman untuk tingkat kredit macet sebuah lembaga jasa keuangan. Gitu ya. Nah, berdasarkan POJK 10/2022, TWP 90 dihitung dari outstanding pendanaan yang wan prestasi di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau yang termasuk dalam kategori pendanaan macet. Gitu ya. Nah, ini tidak ada lagi kelanjutan. Nah, ini sudah halaman 2. Gitu ya. Kita balik lagi ke halaman 1. Oke. Saya ingin mengucapkan bravo kepada OJK. Kenapa? Ya, kan bukan saya membela OJK, gitu. Ngapain ya kita bela-bela OJK? Mereka itu adalah badan kepemerintahan, ya. Nah, di sini saya ingin Anda untuk memahami hal ini agar gagal bayar Anda itu makin mantap. Di sini ya. Mari kita lihat di sini. Pernyataan resmi dari OJK. Nah, pernyataan resmi ini mari kita tempel baik-baik dalam kepala kita. Di sini ya. Agusman menjelaskan pihaknya telah memberikan surat peringatan pada penyelenggara fintech lending yang punya rasio kredit macet tinggi. Ya. Yang disanksi siapa? Yang disanksi penyelenggara fintechnya atau pinjolnya, bukan Andanya. Jika ada kredit macet yang tinggi, maka yang disanksi itu bukan nasabahnya, bukan Andanya, tapi melainkan pinjolnya. Ya. Jadi semua omongan DC itu nggak ada gunanya. Ya, Anda melanggar hukum pidana, Anda ini sudah menggelapkan uang, Anda akan nanti kena sanksi, ya. Itu bohong, ya. Yang bermasalah itu pinjolnya, yang kena sanksi itu pinjolnya. Ini kita sudah menyaksikan pernyataan langsung dari OJK tersebut bahwa Agusman ini dari OJK pihaknya telah memberikan surat peringatan pada pinjol atau pada penyelenggara fintech lending yang punya rasio kredit macet tinggi.
Loh, yang galbay nasabahnya, tapi yang disanksi pinjolnya. Itulah privilege nasabah dari pinjol tersebut. Ya, atau privilege dari nasabah-nasabah finance di Indonesia itu. Jadi Anda jangan takut lagi ketika Anda gagal bayar. Maka dari itu, DC pinjol ini sangat ganas menagih. Kenapa? Karena mereka tidak mau dihukum oleh OJK. Ya, ketahuan deh alasannya kenapa pinjol-pinjol ini sangat ganas dalam menagih. Ya, mereka itu ketakutan kalau sampai disanksi oleh OJK. Maka dari itu DC ini punya segala macam cara, 1000 cara diterapkan gitu dalam penagihannya. Ya, yang ketakutan itu ya harusnya pinjolnya bukan Andanya. Sekarang kita tahu rahasia dari pinjol. Pinjol sangat ketakutan sekali ketika kredit macetnya tinggi di perusahaannya. Ya, jadi karena yang sebenarnya takut adalah pinjolnya itu sendiri. Oke? Nah, lalu di sini. Selain itu, OJK meminta fintech lending atau pinjol membuat action plan alias rencana aksi untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. Anda tahu apa action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya? Nah, action plan yang akan pinjol jalankan adalah mengautomatis lunaskan pinjol Anda tanpa Anda membayarnya. Ya. Mau gimana caranya memperbaiki kualitas pendanaan kalau tidak dengan mengautomatis lunaskan hutang-hutang yang sudah galbay gitu ya, sehingga nanti TWP-nya itu turun ya. Turunnya bukan karena banyak yang bayar, tapi karena diauto lunaskan oleh pinjol-pinjol tersebut gitu ya. Saking ketakutannya pinjol-pinjol ini akan otomatis melunaskan hutang pinjol-pinjol Anda itu. Ya, perusahaan pinjol ingin terus berbisnis di Indonesia, ya, dan harus patuh pada aturan OJK, gitu. Banyak sekali anggota-anggota Raja Galbay, bahkan saya sendiri itu sudah diauto lunaskan hutang-hutangnya, ya. Nah, cara ngecek agar Anda tahu hutang Anda itu diauto lunaskan atau belum, maka Anda perlu cek slik OJK. Tapi saran saya Anda tidak perlu cek slik OJK. Jalani saja hidup Anda, ya, sudah lupakan saja. Gitu, oke. Nah, selanjutnya seiring dengan itu OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan fintech lending dan akan melakukan tindakan pengawasan. Oke, banyak yang gagal bayar. Permasalahannya adalah banyak yang gagal bayar. Tapi tidak hanya itu saja masalahnya. Ada masalah satu lagi, yaitu fraud. Ya. Fraud yang dilakukan pinjol untuk mendapatkan keuntungan dari para investor. Oke. Contohnya seperti apa? Datanya palsu tapi dicairin. Sampai data tersebut jadi data yang gagal bayar. Seolah-olah. Ya, seolah-olah ada nasabah yang pinjam 10 juta tapi gagal bayar. Padahal tidak ada nasabahnya. Fiktif, fraud. Gitu ya. Nah itu kejahatan di dunia pinjol juga seperti itu. Ingin mendapatkan uang dari para investor. Nah, investornya itu rugi tuh. Ya, karena pendanaan yang mereka lakukan itu gagal bayar semua gitu. Waduh, uangnya nggak kembali pada gagal bayar ya. Wah, gimana sih masyarakat Indonesia gitu kan. Padahal pinjolnya melakukan fraud atau data fiktif. Wah, itu di leasing koperasi ya. Dulu saya pernah lihat orang yang pernah memalsukan data atau fiktif datanya itu sampai puluhan juta, 80 juta. Itu gila gitu ya. Di pinjol juga sama, ada yang seperti itu. Oke, nah selanjutnya termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Ibu Dia. Nah, jadi sebenarnya OJK itu sudah sangat dekat sekali dengan memblokir atau menutup para pinjol-pinjol ini. Tinggal satu langkah lagi saja. Ya, tinggal satu langkah lagi OJK meng-ACC menandatangani bahwa pinjol-pinjol ini segera akan ditutup atau segera ditutup. Gitu ya. Untuk kitanya, selagi OJK ini memberikan sanksi administratif kepada para pinjol-pinjol tersebut, yang harus kita lakukan ini adalah terus membuat pinjol ini melakukan pelanggaran. Ya, contohnya stay galbay, tidak membaca penagihan, memprivate sosial media kita gitu ya. Sehingga nanti para pinjol-pinjol ini melancarkan penagihan-penagihan yang melanggar OJK tersebut, melanggar aturan OJK tersebut. Dan yang paling ultimate-nya adalah pinjol tidak lagi memiliki modal untuk setor ke OJK sehingga nanti akan ditutup oleh OJK. Nah, di sini memang tidak disebutkan 19 pinjol itu apa, tapi nanti akan keluar satu persatu. Ya. Tadi
seperti Dana Fix keluar ya. Dana Fix itu bangkrut. Oke, lalu Jembatan Emas juga bangkrut lagi. Lalu Cashwagon bangkrut. Satu-satu keluarnya, nggak mungkin langsung 19 keluar. Kita pasti satu-satu. Oke. Nah, yang harus kita lakukan adalah stay galbay. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.